Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Agung Heru Setiawan selaku Direktur dari Dompet Al-Quran Indonesia. Nah, oke, untuk menyingkat waktu langsung saja kita ke materi utama, yakni webinar mengenai yuk kenali COVID varian Omikron dan cara pencegahannya. Nah, materi ini akan disampaikan oleh Dr. Corona Rintawan. Nah, untuk CV singkatnya, nah beliau lahir di Surabaya 1 Januari 1975 dan beliau merupakan lulusan dari pendidikan spesialis emergensi Universitas Brawijaya Malang. Nah, sebelum menangani COVID, nah beliau juga aktif di berbagai bencana alam ya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ada Rohingya, terus ada gempa Lombok, gempa Palu, dan sebagainya. Dan pada tahun 2020 ini beliau adalah koordinator dari tim penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Oke, langsung saja kepada Dr. Corona Rintawan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bisa dimulai ya? Silakan dok. Ya, silakan dokter. Putus sinyalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Agung, Direktur Dompet Al-Quran, dan juga para peserta webinar ya, diskusi malam ini. Dan mungkin ya, akan menyampaikan, nah ini sharing saja pengalaman sama ini ya, menghadapi COVID ini. Sudah terlihat ya? Sudah dok, terlihat dok. Jadi kita bicara COVID ini update yang terakhir ya, tanggal 17 kemarin gitu. Kita bisa melihat dari perjalanan ini ya, dibandingkan ini 2002 ya, dibandingkan kita di tahun 2020 kita udah mulai ya dari April, kemudian lihat angkanya, kasusnya ya, ada lonjakan di bulan Juni Juli tahun lalu. Mungkin banyak Ibu sekalian yang masih ingat ya, rumah sakit dari oksigen juga sulit ya, banyak yang meninggal juga, tidak tertangani di rumah sakit ya, bulan-bulan di Juli ya. Dan kita lihat sudah turun, alhamdulillah kasusnya. Ada Omikron naik lagi. Kenaikan Omikron ini memang kalau dilihat dari grafik kenaikan kasus barunya ini sangat tajam ya. Jadi ini diperkirakan belum puncaknya. Lihat puncaknya Delta ini sudah, padahal ini baru awal, tapi puncaknya Delta ini terkalahkan dengan Omikron untuk jumlah kasusnya. Nah, dalam konteks perjalanan harian ada beberapa catatan. Ini data dari yang ya, dan kawal COVID ya, kawalcovid.id. Ini memang ada penurunan ya, tapi penurunan ini sebetulnya karena sekarang kondisinya lebih banyak yang langsung melakukan isoman daripada tes gitu. Karena takut positif dah isoman aja gitu. Ada yang nggak kuat gitu ya, nggak suka di swab gitu. Udah ini kayaknya anggap aja COVID dan saya langsung isoman sehingga nggak dites, sehingga data yang kasus positif ini menjadi under report. Jadi jumlahnya lebih rendah dari yang sebenarnya. Ini untuk kematian. Untuk jumlah kematian ini memang kita lihat kalau untuk Juni-Juli dibandingkan yang sekarang, kita lihat memang alhamdulillah ya, alhamdulillah memang masih
di bawah, gitu ya, di bawah garis ya, dibandingkan dengan delta. Betul ini delta. Tapi lihat tetap ini dia akan naik ya grafiknya. Ini sudah mulai merangkak naik. Nah ini kalau kita nggak waspada ya ini akan naik ke atas gini. Ini karena kita masih di awal ya. Oke. Lalu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa sebetulnya ini bukan pandemik yang pertama ya di dunia ini. Jadi sejak zaman sebelum Masehi itu sudah tercatat ada Black Death ya. Yang gede ini hitam, kemudian dulu smallpox, cacar itu juga menjadi pandemik ya. Ngeri dulu banyak yang meninggal juga hanya karena cacar air loh. Tapi dengan temuan vaksin maka cacar air sekarang menjadi apa ya? Ya ringan gitu. Kalaupun kena itu ringan, nggak sampai meninggal, nggak sampai ada komplikasi berat. Dunia itu cacar air juga sama. Cacar air dulu juga menjadi pandemi. Kemudian ada swine flu ya. Ini kemudian ada HIV ini juga menjadi pandemi sampai sekarang pun juga masih terus. Ya, yang sekarang ya. Jadi sebetulnya kita lihat sejarah, memang dunia ini nggak akan pernah lepas dari namanya. Saya ya, berbanding. Kalau sekarang kematian terus meningkat ya, COVID ini ya, masih ongoing. Gitu. Ya, jadi kalau kita bicara pandemi coronavirus, coronavirus ini sudah menyerang yang ketiga kali ya konteksnya, tanda kutip. Yang pertama tahun 2003 itu disebut SARS-CoV-1 ya, waktu itu paling banyak perang di Singapura. Kemudian MERS-CoV ini di Saudi Arabia, Tanjung Arab, dan 26 negara ya. Kemudian yang terakhir kita ini sekarang ini ya, COVID-nya SARS-CoV-2 atau novel coronavirus. Penyakitnya COVID-19. Mohon maaf dok, suaranya putus-putus, mohon maaf. Oh ya, sinyalnya ya jelek ya. Atau mungkin mic-nya dokter. Oh, sebentar. Saya coba pakai ini dulu ya. Oke. Ya. Begini lebih jelas? Lebih jelas dok. Monggo dilanjutkan. Baik. Ya. Jadi ini adalah serangan ketiga ya. Di antara coronavirus itu ada virus influenza, flu burung, flu babi. Ya, jadi sebetulnya ini yang Nah, ini kita lihat yang pertama SARS-CoV-1, ada MERS-CoV, ada SARS-CoV-2, ya ini dari hewan ya. Nah kemudian menular, ini sebetulnya penyakit. Jadi ini sebetulnya adalah coronavirus itu virus yang menyerang di hewan, dia menyebabkan penyakit di hewan. Ini secara normal ya, secara normal. Dia hidup di hewan, dia menyebabkan penyakit flu di hewan, gitu ya. Nah, dalam perjalanannya dia berubah, gitu, sifatnya sehingga dia bisa menulari ke manusia, gitu, menularkan ke manusia. Dalam perjalanannya berubah lagi, ya, dia menularkan dari manusia ke manusia. Nah, itu yang paling bahaya, ya. Nah, ini kenapa kok seperti itu, gitu? Karena memang kodratnya virus itu bermutasi, dia bisa berubah, gitu ya. Itu sudah kodratnya, ya. Jadi sunatullah itu sudah dia virus ini bisa berkembang, dia membutuhkan inang, gitu, dan dia bisa berkembang bermutasi, gitu, menyesuaikan.
Jadi seperti insting untuk mempertahankan hidupnya itu dia seperti ya itu. Jadi secara umum seperti itu. Nah, dengan adanya perubahan perilaku, dengan adanya kerusakan ekosistem, gitu ya. Nah, dengan adanya kerusakan ekosistem, perubahan perilaku itu maksudnya apa? Misal nih, gitu. Kita harusnya hewan-hewan yang nggak boleh dimakan kita makan, gitu. Kemudian kerusakan lingkungan itu semua mempengaruhi sehingga dia berubah. Oke. Nah, ini adalah varian-varian SARS-CoV-2 ya, virus COVID ini yang dari awal gitu ya. Pertama alfa, beta, gamma, ya, delta, terus omikron, dan di luar ini sebetulnya banyak lagi varian, sekitar 20-an itu banyak. Tetapi yang lain-lain dianggap perubahannya atau mutasinya tidak membahayakan. Gitu. Ya, jadi ini yang istilahnya varian of interest itu artinya ada varian baru, mutasi baru, tapi masih ini nggak membahayakan sifatnya gitu dibanding sebelumnya gitu. Tapi kalau sudah membahayakan namanya varian of concern. Oh ini udah masuk ke VOC. Kalau di WHO seperti itu ya. Gitu. Jadi ini yang masuk di VOC gitu. Dan terakhir memang Omicron ini di United States, ada juga di United States, ada di Brazil gitu ya. Jadi ini. Oke, kemudian nah ini mutasi-mutasi yang baru tadi, termasuk Omikron, itu sifatnya itu dianggap membahayakan dalam konteks apa? Kenapa masuk di kriteria VOC? Ya, pertama, dia lebih menular dibanding varian awal. Ya, ini yang terjadi. Baik alfa, beta, gamma, delta, ya, terus Omikron. Ini rata-rata memang lebih mudah menular dibanding varian aslinya. Varian asli itu yang di Wuhan itu. Gitu. Kedua, menyebabkan kondisi penyakit menjadi lebih parah dibanding varian aslinya. Gitu. Ya. Kemudian dia juga kenapa masuk VOC mengurangi efektivitas vaksin. Misalnya begini. Oke, untuk varian ini mungkin yang sekarang Omikron ya. Dia kita untuk vaksin yang ada sekarang untuk Delta efektivitasnya 93 misalnya untuk Pfizer. Nah, varian Omicron dia menurunkan, enggak 93 gitu. Jadinya cuma 88, 89. Jadi memang turun efektivitasnya kalau kena Omicron, tetapi tidak menolkan, artinya tidak sampai nol itu enggak, tetap ada jauh keuntungannya seperti itu. Kemudian rata-rata varian baru masih bisa terdeteksi oleh metode lab ada, ya. Nanti ini juga akan muncul pertanyaan kan gitu. Ini kok flu biasa semua sekarang positif. Apakah lab ini ternyata mendeteksi yang virus flu biasa gitu, sehingga jatuhnya semua positif? Enggak. Gitu. Memang yang terdeteksi adalah betul-betul ya COVID dalam hal ini memang apapun variannya itu. Gitu ya. Kemudian masih berespon dengan obat-obatan sekarang karena memang obat-obatan yang sekarang itu adalah obat simptom, obat gejala. Sampai saat ini belum ditemukan obat antivirus untuk SARS-CoV-2 ini. Itu yang COVID. Obat antivirusnya nggak ada. Semuanya masih dalam penelitian, ongoing. Karena memang penyakitnya masih baru. Ya, 2 tahun ya. Oke. Nah, bagaimana untuk Omicron ini karakteristiknya? Ya dia memang, nih lihat. Contagious, artinya lebih menular dari varian Delta. Kata kuncinya adalah lebih menular dari varian Delta. Varian Delta lebih menular dari varian aslinya yang di Wuhan. Kalau varian Delta 3 kali lebih menular dibandingkan dengan varian Wuhan, maka varian Omicron ini 2,5 sampai 3 kali lebih menular dibandingkan Delta. Artinya kalau dibandingkan dengan varian awal, dia bisa 5-6 kali lebih mudah menular. Itu ya kenapa kalau kita lihat tadi di grafiknya sangat tinggi sekali. Ya, apalagi kalau memang itu tadi banyak yang abai istilahnya ya nanti protokol kesehatannya. Tambah cepat lagi naiknya.
banyak ya. Kemudian yang berikutnya, dia memang klinisnya untuk Omikron ini relatif lebih ringan dibandingkan varian Delta. Kata kuncinya lebih ringan dibandingkan varian Delta. Tetapi kalau dibandingkan dengan varian awal, juga relatif sama sebetulnya. Gitu. Hanya kita memang tertolong karena capaian vaksinasinya kita sudah jauh lebih tinggi dibandingkan pada saat dulu Delta menyerang. Dan pada saat dulu yang varian awal Wuhan itu menyerang, kan waktu itu belum ada vaksin sama sekali, belum hasil penelitian belum menyebutkan gitu ya, itu belum bisa dipakai vaksinnya waktu itu, masih diteliti gitu ya. Nah, baru dibagikan akhir 2020 dan Indonesia awal 2021 kan seperti itu berjalan. Nah, kemudian ini ya, efektivitas vaksin jika untuk melawan varian Omikron ini menjadi lebih turun efektifnya. Tapi ingat itu tadi turun tidak nol, gitu. Misalnya 83 efektif melawan Delta, gitu. Maka untuk yang Omikron mungkin 80, gitu. Jadi turunnya tidak drastis, gitu ya. Kemudian karena memang ini lebih mudah menular dan dia punya kemampuan namanya escape imun, jadi kemampuan untuk menghindar dari kekebalan yang sudah dibentuk. Jadi bisa aja orang terkena Omikron ini beberapa kali jika memang tidak waspada ya, seperti itu. Oke, nah ini perjalanan penyakitnya. Ini secara umum untuk COVID. Jadi dia nempel, ya, bentuknya seperti ini, bola. Bentuknya seperti bola. Ada yang belum di-mute ya. Jadi bentuknya seperti bola, ada paku-paku kecil gitu ya. Kemudian setelah itu paku-paku kecil ini namanya spike gitu ya. Nah, untuk Omikron, maka yang dia berubah, di paku-paku ini dibutuhkan untuk menempel di organ kita. Mau paru-paru, bisa ginjal, bisa tenggorokan, gitu ya, dia nempel. Begitu nempel, maka dia bereplikasi, ya, sel-sel tubuh kita, kemudian numpang, memperbanyak, terus mengeluarkan lagi. Nah, tubuh, ya, yang tengah ini tubuh bereaksi mengeluarkan anti radang. Nah, kalau berlebihan radang yang ditubuhkan atau inflamasi atau yang dikeluarkan oleh tubuh kita, maka dia menjadi ini kayak senjata balik gitu ya, nembak balik ke kita, merugikan tubuh kita. Jadi memangnya itu tujuan salah satu tujuan pengobatan mengurangi efek inflamasi itu. Oke, nah gejalanya seperti apa untuk Omikron? Ini kurang lebih sama sebetulnya ya. Jadi ini range gejala yang disebabkan oleh COVID ini sejak awal. Hanya memang yang berbeda adalah dominannya. Misal untuk Wuhan sesak ya kadang-kadang ada gitu ya. Mungkin hanya 50% yang sesak, lainnya demam, batuk gitu ya, otot pegal ya. Kemudian hilang pembauan di varian awal tidak terlalu muncul gitu ya, nyeri tenggorok nggak ada gitu ya. Terus hitung buntu ini juga di varian awal dia minimal sekali ya, hampir nggak ada keluhan ya, nggak ada orang waktu di awal-awal 2020 sampai akhir 2020 itu nggak ada gitu ya. Ya, nah muntah, tapi muntah ada, diare ada. Nah, yang Delta sama sebetulnya range-nya, cuman dia sesak lebih dominan, ya banyak sekali yang sesak, hampir 70-80% datang sesak, saturasi oksigen turun gitu ya. Kemudian hilang pembauan ini menjadi dominan sekali di Delta gitu ya. Kadang juga hilang perasa ya, jadi nggak bisa merasakan makanan, nggak bisa membau gitu ya. Tapi nyeri tenggorok nggak ada, hidung buntu nggak ada di Delta. Gitu ya. Beberapa muntah dan diare, tapi minimal gitu ya. Nyeri kepala jarang. Nah, begitu yang Omikron sebetulnya sama range-nya ini, tetapi kita sekarang ini didominan ya oleh ini nyeri tenggorokan
ya, paling banyak. Kemudian hidung buntu dan pilek gitu ya. Kepala pusing gitu, selain demam, batuk. Sesak jarang. Lemas ya, karena kayak infeksi. Kalau demam kan kadang masa itu ya. Muntah dan diare jarang. Jadi sebetulnya kalau kita lihat range-nya ini sebetulnya sama dari awal, cuman perbedaannya mana yang lebih dominan. Beberapa pasien juga melaporkan yang kan Omikron ini juga ada hilang pembauan kalau di laporan-laporan ini. Ada juga gitu. Tapi tidak dominan. Nah ini kalau kita lihat transmisinya ya, ini yang penting. Jadi sebetulnya ada 3, 1 droplet cairan ludah gitu ya. Saya kira mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca gitu. Kalau kita berbicara, kita berteriak itu keluar droplet cairan yang 100 mikron ya. Ukurannya kurang dari 100 mikron. Dia langsung keluar karena agak besar, dia keluar langsung jatuh karena gravitasi, nempel di benda, nempel di botol, nempel di ini. Makanya kalau kita memakai masker, ya otomatis kita mengurangi penyebaran melalui droplet ini. Gitu. Dan kita juga terhindar. Gitu. Jadi melindungi kita juga melindungi orang lain pakai masker. Kemudian kontak langsung. Misalnya tadi kita ada pasien ada pasien dia misalnya nggak tahu dia terkena COVID, dia nggak mau pakai masker, terus dia teriak-teriak nyanyi-nyanyi, ya dropletnya kemana-mana, nempel di gelas, nempel di meja, kemudian tangan kita nggak bersih, ya pegang meja, kemudian tangan kita pegang-pegang hidung, mulut, ya udah masuk lah. Nah, yang merah ini, aerosol ini yang menjadi perhatian kita sekarang ya. Aerosol itu adalah lebih kecil dari 10 mikron, jadi dia bisa ngambang di udara. Jadi lebih kecil dari droplet, yang ngambang di udara bisa 2-3 jam. Penelitian menyebutkan itu. Nah, kalau sudah ngambang, apalagi di ruang tertutup, ber-AC, itu istilahnya kalau orang Jawa itu mulek, dia turbulensi, jadi muter aja di situ. Nggak keluar-keluar. Gitu. Jadi aerosolnya itu terus di situ, dan semakin orang itu berbicara semakin numpuk, sehingga tingkat penularan di ruang tertutup yang tidak ada ventilasinya, tidak ada pergantian udara dengan baik, itu sangat tinggi walaupun Anda pakai masker. Ya, ini yang harus dipahami sekarang. Jadi sekarang memang manipulasi dalam konteks pentingnya ada ventilasi yang baik dalam satu ruangan itu penting. Gitu ya. Kemudian yang terakhir memang ya ini yang berbeda dengan flu biasa. Kalau flu biasa itu dia menularkan pada saat dia sakit, tapi kalau COVID ini dia OTG juga bisa menularkan. Gitu. Bahkan dia misalnya hari Senin dia bergejala gitu ya, batuk-batuk pilek, maka Sabtu dia udah bisa menularkan ke orang lain. Nah ini yang makanya kenapa penularannya ini menjadi sangat cepat ya COVID ini. Oke, ini kita lihat ya kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi ini kalau ini rumah ya ada aktivitas ke pasar, ke mall gitu. Kemudian ada aktivitas ke kantor, tempat ibadah gitu ya, sekolah, terus kendaraan umum atau mungkin kendaraan pribadi, tapi kendaraan pribadi kadang beberapa kasus ditularkan oleh siapa itu, Pak? Oleh supirnya gitu. Supirnya bergejala, nggak ngomong sama bosnya gitu, dia tetap nyupiri, kemudian di mobil itu kan pasti ruangan tertutup, kecil, tertutup semua, ber-AC, dan kalau perjalanan 1 jam ya sudah, bosnya pasti akan ketularan, seperti itu. Nah ini karena itu tadi konsep-konsepnya. Nah maka sama kantor juga ruang tertutup, ya banyak kasus satu lantai kena gitu, banyak yang kena, karena banyak kantor sekarang berkaca, ber-AC gitu. Nggak ada jendela bisa dibuka, ya satu. Terus kemudian ada makan di dalam kantor, gitu karena kantin ditutup, makannya di dalam kantor. Nah, sambil makan dia berbicara, ngobrol, ya udah aerosolnya kemana-mana, kena AC, ya udah ditularkan. Ya, dan itu kalau aerosol tidak tergantung jarak, mau jarak dia 9 meter dari penderitanya tetap bisa kena. Gitu. Nah ini yang ibadah juga sama, yang intinya berkerumun, gitu ya. Kemudian sirkulasinya jelek, ya.
tertutup, kemudian ada yang tidak pakai masker, satu aja orang yang ini pasti bisa menular ke yang lain. Sekolah sama, sekarang kita konteksnya di PTM. Pada saat kebijakan PTM diberlakukan, vaksin juga baru dimulai, ya kan? Omikron masuk, ya ini banyak kan anak-anak kita yang kena gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Pasar sama, mall sama, selama itu berkerumun, ventilasi buruk, tidak protokol kesehatan tidak dijaga, ya pasti akan sumber penularan. Satu-satunya kalau di luar ini kita tidak berinisiatif mengurangi penularan, maka yang akan rugi adalah ini yang di dalam, yaitu keluarga. Keluarga ini siapa? Misal kakek, dia udah nggak pernah jalan-jalan gitu ya, dia di rumah gitu ya, nggak kemana-mana gitu. Ternyata sakit, positif, harus masuk rumah sakit. Ya, masuk ICU. Kalau ditanya, Mbah, kemana aja kalau di rumah? Enggak, saya nggak kemana-mana. Nah, tapi keluarganya ini yang keliling-keliling ini, kemudian kurang ketat, melakukan protokol kesehatan, menularkan yang di rumah. Nah, ini yang harus kita, maka jalur penularannya harus kita putus, mau dimanapun. Ya. Kita harus kurangi di pasar, jalurnya harus kita putus, caranya protokol kesehatan ya, nanti ada rumusnya. Maka peran kita gimana? Ini ada tanggung jawab individu, ada tanggung jawab bersama. Tanggung jawab individu itu memang dominan kita bisa menentukan ya atau tidak. Misalnya di rumah saja, ya di rumah saja. Kalau nggak perlu keluar yang penting, ya misal ke mall, jalan-jalan udah nggak usah dulu, ya. Perhatikan kegiatan-kegiatan di luar yang ternyata memang tidak esensial, tidak usah dilakukan, mengurangi. Nah itu kan kita diajak nongkrong nggak dulu deh, gitu. Ya. Kemudian pakai masker, ini tanggung jawab individu juga. Sekolahnya udah menerapkan wajib, tapi kalau kelihatan guru dipakai, nggak kelihatan dilepas. Sama kayak kita di kantor masuk karena ada CCTV di ruang pintu pendaftaran atau cek log ya istilahnya, itu pakai masker. Tapi begitu di dalam kantor nggak ada CCTV dibuka gitu. Nah itu artinya tanggung jawab kita dominan, itu kesadaran itu harus cuci tangan iya ya. Kemudian hindari kerumunan, tadi berkaitan dengan di rumah saja. Nah, ada tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama itu adalah dominan, baik itu pemerintah, masyarakat juga harus di situ. Pimpinan instansi juga harus berkontribusi di situ, dan kita juga berkontribusi di situ. Salah satu contoh vaksin, ya vaksin itu pemerintah tugasnya menyediakan, memberikan informasi, ya dari kelompok masyarakat juga itu harus menyebarkan berita-berita yang benar gitu ya. Hoax itu sudah di-delete saja, itu seperti itu. Nah itu kan juga peran kita. Apalagi kalau kita nggak tahu itu benar nggak dicari tahu dulu beritanya, kadang cuma lihat baca judulnya berita doang gitu, nggak lihat isinya, ya langsung share. Nah itu juga salah satu konsekuensi dari kita yang harus kita tanggung, nggak boleh seperti itu. Jadi ini tanggung jawab bersama ya istrinya ya. Itu. Karantina isolasi misalnya, dulu ada yang isolasi udah benar di rumah, diusir dari kampung itu. Nah ini kan artinya harus menjadi tanggung jawab kita bersama, bukannya didukung, bukannya dibantu, gitu, malah diusir. Gitu. Ada anak kos yang isolasi, gitu, padahal sudah benar, anak kosnya isolasi di situ, kamar mandi dalam, diusir lagi. Gitu. Padahal kalau diusir malah kemana-mana, kan begitu. Jadi ini ya. Kemudian ventilasi, gitu ya. Ventilasi kita dominan di misalnya pimpinan instansi, harusnya pimpinan kantor segala macam harus mengusahakan supaya ventilasinya baik. Udah kan dulu kaca gitu ya, gimana caranya cari tahu gimana memperbaiki ventilasi, beli air purifier gitu ya, saya kalau menyarankan. Kalau air purifier mahal, kantornya nggak bisa menyediakan, ya urunan. Supaya apa? Supaya sama-sama aman, sama-sama selamat gitu. Urunan nyicil bareng itu jauh lebih murah hitungannya, ya gitu. Dan manfaatnya untuk kita langsung, untuk kita sendiri gitu. Misalnya yang di konteksnya tempat ibadah gitu. Di masjid udah masjidnya bagus, udah berkaca, ber-AC gitu. Masa mau dibuka pintunya tiba-tiba nggak bisa, ya berikan air purifier sehingga pada saat ibadah lebih aman seperti itu.
Ya. Oke, jadi ini ya menjawabnya. Kemudian ini hanya menunjukkan bahwa yang paling ini lihat paling kiri atas itu adalah di mana resikonya paling rendah, paling kanan bawah resikonya semakin merah ini semakin tinggi. Maka kita lihat. Pakai masker, kontak dalam waktu singkat, ruangan ventilasinya bagus, ya, hijau. Tapi kalau kita geser ke kanan, sama-sama diam, pakai masker, ruangan tertutup, durasi singkat kuning. Kalau durasinya lama, walaupun diam, pakai masker, ruangan ventilasinya jelek, tetap merah ya. Jadi ini sebetulnya kita bisa melihat kita itu kegiatan kita itu resiko tinggi atau enggak sih? Itu harus kita akses setiap hari. Dan kalau setiap hari kita berlatih, awalnya mungkin capek ya, masa mau kegiatan aja pakai mikir gitu ya, ini aman enggak gitu ya. Ya memang harus seperti itu. Nah, nanti lama-lama akan terbiasa gitu. Kalau sudah berpikir itu akan lama-lama akan terbiasa, akan jadi otomatis kita. Maka ini misalnya berteriak, bernyanyi gitu ya. Apalagi tidak memakai masker kontak dalam waktu lama. Ini di ruangan terbuka dengan ruangan ventilasi tetap kuning. Ya, jadi ini nanti bisa diminta ke panitia ya. Nah, peran kita apa? Pertama pencegahan, ya pelaku 5M ya, pakai masker. Itu kenapa sih kita pakai masker? Ya supaya itu tadi kita nggak kena atau kita nggak menularkan ke orang lain. Dua, ya itu jaga jarak, cuci tangan, gitu. Ya menghindari kerumunan. Gitu. Kalau misal nih mau beli pasar berkerumun banget, udah tunggu dulu gitu. Mungkin agak rumahnya agak buyar, agak sepi baru kita ini. Gitu. Kalau nggak cari tempat lain yang sepi gitu ya. Ya tempat jualannya yang mungkin agak longgar seperti itu. Ya, ini tentu. Nah, kalau keluarganya nggak disiplin, ya berat memang. Gitu. Mau dari manapun akan menyuruh disiplin karena keluarganya sendiri nggak disiplin. Itu akan berat. Maka peran keluarga ini menjadi penting. Biasakan anak untuk disiplin. Ya, seperti itu. Promosi ya, pola makan minum yang sehat ya harus selalu dilakukan supaya imunnya meningkat. Boleh minum vitamin rutin, pakai herbal boleh, itu intinya rutin gitu ya. Kemudian mitigasi ini itu tadi kalau mau beraktivitas dikendalikan resikonya supaya ikhtiar kita semaksimal mungkin. Seandainya misal udah pakai masker, kemudian sudah menghindari kerumunan, ternyata suatu saat apes, ternyata tetap kena gitu ya. Maka kalaupun tetap pakai masker, antara tidak pakai masker dan pakai masker itu akan signifikan jumlah virus yang masuk gitu ya. Kalau misalnya kita dalam ruang tertutup nggak pakai masker, mungkin yang masuk itu tubuh kita 10.000, tapi dengan kita pakai masker yang masuk 1.000 gitu. Dan tubuh tentunya akan bereaksi berbeda juga. Kemasukan musuh tanda kutip virus 10.000 jumlahnya sama kemasukan cuma 1.000. Nah itu artinya memang kita harus ketat apapun itu. Nah kemudian vaksin ya, jelas vaksin itu penelitian sejak zaman dulu, DPT, vaksin cacar, vaksin influenza, ya udah lama diteliti gitu. Dan semua udah sepakat ya, seluruh dunia, semua profesi ya mayoritas ya sepakat bahwa memang vaksin itu bermanfaat gitu untuk menurunkan. Dan sekarang terbukti gitu ya dengan vaksin banyak tinggi ini sekarang yang kondisi Omikron ini yang masuk rumah sakit rata-rata memang kebanyakan ya, saya bilang kebanyakan memang belum vaksin gitu. Nah ini skor yang memang ini skor yang Bapak Ibu bisa praktekkan gitu ya. 5 plus 1D, 1V, ini masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, ini ya, ini ada skornya. Bapak bisa hitung nih secara gampangan, secara mudah gitu. Misalnya saya mau meeting di ruang tertutup
2 jam gitu. Maka saya harus seperti apa gitu untuk mengurangi resiko penurunan. Maka cek dulu ventilasinya. Ruang tertutup tidak berventilasi, ber-AC, berarti 0. 0 ya, gitu angkanya. Kemudian interaksi rapatnya misalnya nih kurang lebih dari 1 jam, 0 lagi. Gitu. Ya, menghindari kerumunan, iya, gitu ya. Ini 0, gitu misalnya. Kemudian atau kalau rapatnya banyak, kalau rapatnya cuma 2 orang, berarti menghindari kerumunan 1. Oke, poinnya. Ini misalnya ya, 2 orang yang rapat nih, gitu. Kemudian mengurangi mobilitas ini jelas 0. Kalau Anda melakukan ini berarti Anda ada di rumah, tapi ini kan harus keluar nih, berarti 0. Gitu. Menjaga jarak, oke. Jaga jarak lebih dari 2 meter karena cuma 2 orang, ini 1. Ya. Cuci tangan, iyalah saya bawa, ya, siap. Gitu. 2. Berarti nilainya berapa? Gitu. Ini tadi 0, ini 1 karena 2 orang, ya. 1. Kemudian ini mengurangi mobilitas tidak, ini jaga jarak 1 juga, 2 ya, berarti 2 nilainya gitu. Cuci tangan, oke, rutin ya, tambah 2, gitu. 4 ya, 4 ya, gitu. Oke, nah 4 untuk syarat supaya minimal penularannya itu harus 7. Berarti kan 4, berarti kan kurang 3 ya. Nah, tinggal 1 nih, masker. Nah, supaya minimal, maka ini berarti nilainya harus 3 ini masker ini. Gitu. Nah, maka yang 3 apa? Oh, berarti harus pakai double, masker kain dan masker bedah minimal. Gitu. Kalau enggak, naikkan aja sekalian. Pakai KN95 atau N95 atau KF94. Ya. Jadi 4, berarti 8. Kalau sudah lebih dari 8, nah, insya Allah resikonya minimal ya. Atau kalau memang sudah apes, kedua memang tetap kena misalnya. Tapi efeknya gejalanya minimal karena virus yang masuk juga sedikit seperti itu. Jadi itu saya kira Bapak Ibu sekalian sharing saya semoga bermanfaat. Nanti bisa nanya ini. Mohon maaf agak lama, molor ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita bisa diskusi kurang lebih sampai jam 9:04. Oke, terima kasih untuk Dokter Corona Rintawan untuk penyampaian materinya. Nah, alhamdulillah nih kita bisa lebih tahu ya mengenai COVID untuk varian Omikron khususnya. Nah, di sini memang untuk varian ini ternyata memang lebih menular ya, Dok ya. Nah, terus Ya. di sini juga ternyata gejala yang dominan itu kayaknya yang kita rasain nih dari teman-teman Deki, dari yang lain mungkin juga merasakan. Saya sendiri juga ini dok tenggorokan agak kerasa ini nih apa ya serik gitu loh, agak gatal mungkin juga salah satu, tapi ya semoga aja enggak. Nah mungkin di sini dari teman-teman peserta, bapak-bapak, ibu-ibu silakan untuk yang mau bertanya bisa dituliskan di kolom chat. Nah di sini nanti kita bisa mungkin 2 atau 3 pertanyaan ya dok ya, boleh ya dok ya? Boleh. Nah, oke. Nah, di sini pertanyaan yang pertama, Dok. Nah, di sini untuk proses isolasi, Dok. Nah, apakah tetap sesuai dengan COVID yang dulu-dulu kan harus isolasi sampai 14 hari. Nah, terus mungkin harus mengkonsumsi obat A, B, C. Nah, untuk varian ini atau apakah masih sama, Dok? Seperti itu, Dok. Mohon penjelasannya. Ya, jadi memang sejak varian Delta, proses isolasi itu sudah sesuai penelitian ya. Gitu. Jadi sudah tidak lagi disarankan 14 hari, jadi cukup 10 hari ya. Gitu. Itu yang jadi berkurang sebetulnya. Jadi nah dalam beberapa kasus memang untuk yang Omikron ini boleh misalnya isolasi ini dibedakan bergejala dengan tidak ya. Misalnya saya positif gitu. Tapi karena tracing, maksudnya karena mau naik pesawat atau mungkin karena teman kemarin kontak sama teman yang positif ya bergejala gitu ya. Nah
Maka hitungannya kan tidak bergejala nih. Nah, kalau tidak bergejala, memang bisa hari ke-7 cek ya PCR gitu ya untuk memastikan kalau memang sudah negatif ya bisa melakukan aktivitas biasa. Gitu. Kalau memang nggak suka itu ya udah 10 hari cukup. 10 hari kemudian bisa melakukan aktivitas. Jadi kalau sudah melakukan 10 hari ya anggap sudah jumlah virusnya sudah tidak bisa menularkan lagi. Gitu ya. Yang berbeda adalah memang yang di rumah sakit, gitu, karena kondisi berat, kondisi itu jadi bisa virusnya jauh lebih lama ya itu dalam tubuh sehingga biasanya bisa lebih dari itu gitu, dan harus cek PCR. Tapi kalau memang tidak bergejala atau bergejala ringan lain, batuk, pilek gitu, kalau swab, waduh positif, ya udah isoman. Nanti setelah gejala hilang, ya 10 hari itu. Gitu. Dan 10 hari langsung aktivitas biasa aja. Gitu. Oke. Nggak perlu cek ulang ya. Gitu. Ya. Oke, terima kasih dok untuk jawabannya. Nah di sini ternyata juga ada yang tanya nih dok. Dok, saya lagi positif sudah 19 hari. Hasil PCR-nya masih positif. Nah, berarti kalau seperti ini bagaimana, Dok? Boleh Nggak keluar? usah, sudah Nggak usah ya? keluar. Nah, ya. Sudah keluar. Jadi artinya memang PCR ini tidak bisa dijadikan satu-satunya patokan untuk selesai isolasi atau tidak. Terutama untuk yang bergejala ringan atau yang tidak bergejala. Gitu. Jadi kecuali beda yang namanya di rumah sakit ya, beda lagi ya. Jadi kalau udah secara umum gejala ringan atau tidak bergejala, isoman 10 hari udah selesai aktivitas biasa gitu setelah 10 hari. Kalau memang dari perusahaan misalnya, oh ini tenagamu dibutuhkan nih, gitu, kita kekurangan tenaga, ya itu bisa coba hari ke-7 itu PCR. Seandainya memang ada beberapa orang yang hari ke-7 isoman itu mungkin sudah negatif, gitu. Karena metabolismenya bagus, kekebalannya sangat bagus, gitu ya. Sudah negatif ya boleh aktivitas biasa, gitu. Oke. Tapi kalau misalnya si positif, misalnya hari ke-7 cek, wah masih positif nih, tambahi Isoman aja lagi, iya isoman lagi, tambah 4 hari, artinya hari ke-10, 11 sudah nggak perlu cek ulang lagi gitu, langsung aktivitas biasa. Oke, terima kasih dok untuk jawabannya. Nah, jadi clear ya di sini sudah dijelaskan oleh dokter. Ternyata cukup 10 hari saja. Kalau memang sudah tidak ada gejala, silahkan beraktivitas seperti biasanya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi dok nih. Untuk membedakan dengan batuk pilek biasa dok. Nah, apakah bisa kita bedakan nih dok antara Omikron ini dengan batuk pilek biasa? Monggo dok penjelasannya. Ya, kalau dari gejala nggak ada. Nggak ada sama, ya? kurang lebih sama. Jadi memang justru kadang lengahnya kita di situ ya, karena kita anggap itu flu biasa dan kita itu berbeda dengan masyarakat negara lainnya. Kita misal di Jepang nih, mereka itu walaupun flu biasa, begitu mereka kena flu, mereka langsung pakai masker kan. Gitu. Mereka akan mengurangi pergi kemana-mana. Ini kita nggak bicara COVID ya. Gitu. Ini memang budaya. Nah, kita kan nggak pilek masih ikut kerja, masih ini pokoknya kalau nggak sampai badannya betul-betul ambruk, baru nggak kerja kan seperti itu ya. Di budaya kita. Nah, dalam konteks pandemi, nah ini membahayakan. Gitu. Karena itu nggak bisa dibedain nih. Gitu. Dari gejala ya, tidak bisa dibedakan. Kalau di Delta memang agak bisa dibedakan kalau yang spesifik, misalnya nih pilek, kemudian nggak bisa mencium atau kemudian nggak bisa merasakan makanan gitu ya, nggak bisa mencium bau atau ya itu untuk Delta kelihatan gitu. Ada, tapi untuk Omikron karena itu nggak ada gejala pembeda, itu nggak bisa dibedakan secara umum gitu ya. Paling membedakannya misalnya ada bergejala nih, kita melihatnya gini, bergejala flu ya. Oh, kita trace back sekitar 4-5 hari sebelumnya. Jadi pada saat sudah muncul gejala, maka inkubasi ini sekitar 4-5 hari gitu ya. Untuk Omikron ini. Delta 5-6 hari. Untuk varian sebelumnya 7 hari. Jadi trace back-nya kalau untuk Omikron bisa lebih singkat lagi, mungkin 3-4 hari. Kemarin 3-4 hari yang lalu saya ngapain ya gitu. Kalau misalnya 3-4 hari lalu saya ada ikut kegiatan berkerumun, nonton konser, bergerombol segala macam, nah kemungkinan bisa gitu Omikron, nilainya seperti itu. Kalau misalnya tenaga kesehatan di rumah sakit seperti saya, di demam itu udah
hari yang lalu saya ngapain ya? Oh iya, saya periksa pasien itu sekarang. Jadi ngetrisnya 3-4 hari lalu. Misalnya, dan biasanya klaster itu akan muncul itu. Misalnya gini, 3-4 hari lalu, oh iya saya ngobrol dengan si A. Si A itu juga batuk pilek gitu ya. Nah, ya kan, bergejala. Kemarin juga bergejala, sekarang kok 3 hari kok bergejala. Itu kemungkinan besar tuh Omikron. Karena flu biasa nggak secepat itu. Kan kalau flu biasa nggak seperti itu kan, kita kadang ada orang yang batuk-batuk depan kita ya kita belum tentu kena kan, kalau sebelum pandemik gitu ya, seperti itu. Tapi kalau yang ini ya penularannya cepat. Jadi itu salah satu cara ya. Kalau memang mau memastikan ya antigen. Ya sekarang kan murah ya, 50 aja. Mungkin 30.000 ya kalau nggak salah di beberapa. Itu salah satu memastikan. Memastikannya itu tujuannya memang untuk itu, membedakan apakah ini flu biasa atau bukan. Oke, terima kasih dok untuk jawabannya. Nah ini ada satu lagi nih dok dari Ibu Rosalina yang tadi tes PCR nih tanya lagi. Nah di sini suami habis booster yang ketiga, hasil PCR masih positif. Apakah pengobatan dari dokter boleh minum antivirus? Nah seperti itu nih dok. Jadi habis booster kemudian ternyata positif ya, Iya. penularan ya. Ya. Kalau habis booster kemudian ternyata memang terpapar atau tertular gitu ya, itu boleh. Jadi antivirus itu tidak mengurangi, obat antivirus tidak mengurangi efektivitas dari boosternya seperti itu. Tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Diminum aja. Tapi memang untuk Omikron ini kebanyakan ya sebetulnya bisa dengan hanya vitamin, istirahat, segala macam itu sudah baik. Karena itu ringan itu tadi ya, beda dengan yang Delta. Jadi kalau misalnya ragu, oke nggak boleh nggak antivirus nih, saya nggak nyaman gitu ya. Banyakin vitamin, sama makan, minum enak, sama istirahat cukup gitu ya, nanti akan hilang sendiri. Oke dok, terima kasih untuk jawabannya. Oh ya, saya kembali lagi mengingatkan kepada para peserta yang sudah hadir, jangan lupa ya untuk mengisi absensi yang ada di kolom komentar. Oke, nah di sini mungkin yang terakhir nih dok, di sini ada yang bertanya mengenai pentingnya vaksin ini dok. Vaksin booster itu pentingnya apa sih dok? Nah ini ada pertanyaan seperti itu dok. Nah mungkin itu jadi pertanyaan terakhir serta nanti bisa closing statement dari Dokter Corona. Monggo, silakan dokter jawabannya. Iya, jadi booster ini memang diperlukan. Sebetulnya booster ini bukan untuk COVID saja ya. Vaksin hepatitis. Ya, pada saat titer kita turun, kita tetap harus ulang vaksin hepatitis. Kemudian beberapa vaksin DPT kan ada juga, nggak cuma sekali aja, ya kan? DPT 1, 2, 3. Nah, memang vaksin ini nggak ada namanya vaksin sekali langsung kekebalannya bagus itu tinggi. Maka harus dikenalkan secara bertahap. Vaksin 1, penelitian menunjukkan vaksin 2 kali dosis lengkap untuk beberapa jenis merek, ada yang cuma vaksin sekali aja. Itu kenapa ada yang sekali, ada yang 2 kali, itu memang berdasarkan jenis vaksinnya, dan penelitian menunjukkan kalau yang ini sekali nggak cukup, berarti harus 2 kali gitu untuk bisa sampai efektif menekan gejala ya, yang sehingga tidak menjadi gejala sedang atau berat gitu. Nah, tetapi kalau yang vaksin sekali, penelitian menunjukkan oh ini vaksin jenis ini sebenarnya cukup sekali. Nah, kenapa ada booster? Ternyata memang begitu adanya varian yang baru, saya bilang tadi varian ini bermutasi ya, namanya apa istilahnya? Ini namanya ilmu pengetahuan. Jadi vaksin virus ini dia bermutasi ya, sehingga mutasi yang baru ini ternyata itu tadi menekan efektivitas dari vaksin, efektivitas vaksin yang sebelumnya gitu. Sehingga penelitian menyebutkan untuk supaya meningkatkan efek lagi vaksinnya, maka diperlukan yang ketiga atau booster itu tadi. Nah, kenapa dia tanya kalau vaksin 1, 2 booster masih saja kena? Kita kalau vaksin 20 kali tetap masih bisa kena. Mau vaksin 30 kali masih tetap bisa kena. Kalau kita tidak melakukan protokol kesehatan. Jadi kena atau tidaknya itu bukan masalah di vaksinnya, tapi masalah kita menutup
ya, menutup mulut dan hidung kita supaya nggak kemasukan virus. Tapi signifikannya perbedaannya adalah memang pada saat kita vaksin, misalnya sudah melakukan protokol kesehatan, ternyata masih ada virus yang masuk, gejalanya jadi ringan. Gitu. Nggak perlu rumah sakit, nggak perlu obat yang macam-macam gitu ya. Sekarang beberapa teman saya gitu ya kena gitu ya udah cuma minum obat flu biasa, paracetamol, kemudian obat batuk biasa, minum vitamin, udah nanti hari ketiga keempat sudah selesai hilang gejalanya gitu. Nah itu yang sehingga tidak memenuhi rumah sakit gitu. Itu jadi artinya tujuan vaksin itu bukan berarti kita menghilangkan kemungkinan kita terkena, enggak, masih kita terkena gitu. Masih tetap bisa terkena gitu, mau vaksin berapa kali pun. Kalau kita tidak itu tadi mengimbangi dengan pakai masker seperti itu, menghindari kerumunan seperti itu. Jadi itu ya, mungkin ya. Semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih dokter untuk jawabannya. Nah itu ya, jadi vaksin itu tidak menjamin kita untuk kebal secara alam, maksudnya kebal benar-benar nggak bisa kena gitu ya, tapi tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Nah ini bagi para bapak ibu silakan untuk mengisi absensi dulu ya di chat box. Nah silakan mengisi Google Form-nya. Oh ya dok, berarti untuk mengenai isu-isu COVID disebar secara sengaja itu berarti nggak ada dok ya aslinya dok ya? Enggak. Ya kan tadi sejarahnya udah jelas. Iya, iya. Masa sebelum Masehi kemudian ada yang menyebarkan gitu juga nggak mungkin. Ya itu kan kalau kata orang-orang yang bahasanya percaya kayak gitu kan ini sengaja dibuat, sengaja disebar kayak gitu kan dok. Nah berarti itu memang tidak ada dok ya. Nah oke. Mungkin ada closing statement nih dari dokter untuk kita semua agar bisa mencegah untuk COVID ini. Silahkan dok untuk closing statement-nya dok. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi memang wabah belum selesai gitu ya, dan peran kita sebetulnya untuk juga membuat wabah ini mau cepat selesai atau tidak. Gitu. Kalau memang dari kita keseluruhan kita mendukung vaksin, kita melakukan protokol kesehatan, ya wabah ini akan cepat selesai. Dan terkait dengan mutasi misalnya, ini kok mutasi banyak sekali ya. Kapan selesainya mutasi? Ya, maka kita bisa mengurangi kemungkinan virus ini bermutasi sebetulnya. Dengan cara apa? Dengan melakukan protokol kesehatan. Kalau dengan melakukan protokol kesehatan, virus nggak ada kesempatan masuk ke tubuh kita, jadi dia tidak akan menjadi virus-virus yang baru. Gitu. Itu tujuan. Jadi sebetulnya peran kita itu juga bisa menentukan apakah wabah ini akan segera berakhir atau tidak. Gitu. Semakin banyak yang abai protokol kesehatan, semakin banyak yang menolak vaksin, ya wabah akan lama. Terima kasih. Ya, terima kasih dokter untuk pesan-pesannya kepada kita. Semoga ke depan kita bisa terjaga dari wabah COVID-19, terutama dari varian Omikron ini. Nah, sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Corona Rintawan, SPM, yang telah memberikan materi mengenai Omikron pada malam hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, kami dari DEKI, umumnya dan khususnya saya dari pembawa acara, mohon maaf jika selama webinar ini ada salah kata. Nah demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq walhidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter Oni. Terima kasih. Terima kasih kepada seluruh peserta, Pak Hafiz. Terima kasih pada para peserta yang sudah hadir ya. Nah, semoga dapat hadir di acara DEKI yang lain. Terima kasih.